Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa, o genki desu ka? Semuanya, selamat siang, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Minggu ini, mari kita belajar bahasa Jepang. Perkenalkan, nama sensei adalah Rizal Sensei. Minasang, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga pandemi ini cepat berlalu, dan juga semoga teman-teman kita, keluarga kita, dan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan. Minasang, tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menghindari keramaian, berolahraga secara teratur, dan makan makanan bergizi. Saya ucapkan selamat datang di kelas bahasa Jepang hari ini. Jangan lupa untuk absen di link yang saya sediakan dan di link yang disediakan oleh sekolah. Juga hajime masyo. Minggu ini kita masih belajar tentang memperkenalkan diri. Minggu kemarin kita belajar menyatakan nama, usia, tempat tinggal, kelas, dan asal sekolah. Minggu ini kita belajar untuk menanyakan nama, usia, tempat tinggal, kelas, dan asal sekolah. Lalu di pertemuan selanjutnya kita akan belajar cara untuk menyebutkan negara, daerah asal, pekerjaan, dan nomor telepon. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita belajar tentang bentuk-bentuk kalimat. Bentuk kalimat yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama bentuk kalimat positif, bentuk kalimat negatif, dan bentuk kalimat tanya. Kalimat positif biasanya berakhiran des atau mas. Contohnya adalah watashi wa sensei desu. Watashi artinya saya, wa adalah partikel yang menunjukkan subjek sebuah kalimat, sensei artinya guru, des digunakan untuk mengakhiri kalimat dengan sopan. Watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Nihongo o oshiemasu. Nihongo artinya adalah bahasa Jepang. Oshiemasu artinya adalah mengajar. Nihongo o oshiemasu. Mengajar bahasa Jepang. Di antara kata Nihongo dan oshiemasu terdapat partikel o. Partikel o digunakan untuk menghubungkan kata benda dan juga kata kerja. Lalu untuk kalimat negatif, biasanya berakhiran dewa arimaseng atau maseng. Contohnya adalah watashi wa sensei dewa arimaseng. Watashi artinya adalah saya, wa adalah partikel yang menunjukkan subjek, sensei adalah guru, dewa arimaseng bisa diartikan sebagai bukan. Watashi wa sensei dewa arimaseng. Saya bukan guru. Nihongo o oshiemasen. Nihongo artinya adalah bahasa Jepang. Oshiemasen artinya tidak mengajar. Nihongo o oshiemasen artinya tidak mengajar bahasa Jepang. Untuk kalimat tanya berakhiran deska dan maska seperti itu. Contoh kalimatnya adalah anata wa sensei desu ka? Anata artinya Anda, wa adalah partikel yang menunjukkan subjek, sensei artinya guru, desu ka digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya. Anata wa sensei desu ka? Apakah Anda guru? Nihongo o oshiemasu ka? Nihongo artinya bahasa Jepang, oshiemasu ka artinya apakah mengajar? Nihongo o oshiemasu ka? Apakah mengajar bahasa Jepang? Bisa diartikan seperti itu. Selanjutnya adalah beberapa contoh kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Jepang itu ada banyak. Tapi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, siapa? Bahasa Jepangnya dare atau donata. Donata digunakan
untuk menanyakan nama orang dengan lebih sopan. Doko artinya adalah di mana, itsu artinya kapan, nani atau nan artinya apa, dore atau dono artinya yang mana, nansai atau oikutsu artinya berapa tahun untuk usia, doste artinya mengapa, dan do artinya bagaimana. Untuk menjawab pertanyaan, apabila pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan benar atau salah, atau iya atau tidak, maka jika benar, kita jawab dengan hai so desu. Apabila salah, kita jawab dengan iie jigaimasu. Contohnya, Nihongo o oshiemasu ka? Apakah mengajar bahasa Jepang? Hai so desu. Anata wa seito desu ka? Apakah Anda pelajar? Jika benar, hai so desu. Jika salah, iie jigaimasu. Nah, mari kita lihat bagaimana contoh untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah sumimasen, anata wa eko-san desu ka? Iie jigaimasu. Eko-san dewa arimasen. Sumimasen artinya adalah permisi. Anata wa eko-san desu ka? Apakah Anda saudara Eko? Iie jigaimasu. Bukan. Eko-san dewa arimasen. Saya bukan Eko. Seperti itu. Nah, jika kita ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang memerlukan jawaban, maka kita bisa menggunakan kata tanya lalu diakhiri dengan desu ka. Apabila itu kata kerja, maka kita bisa menggunakan kata tanya lalu ditambahkan kata kerja yang berakhiran mas ka, seperti itu. Contohnya, siapa? Dari desu ka? Anda siapa? Anata wa dari desu ka? Seperti itu. Lalu contoh lainnya, nani o oshiemasu ka? Mengajar apa? Nani o oshiemasu ka? Mengajar apa? Seperti itu. Contoh menjawab pertanyaannya bisa kalian lihat di bawah. Anata no namae wa dari desu ka? Watashi wa Agus desu. Anata no namae wa dari desu ka? Nama Anda siapa? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Maka jawabannya watashi wa Agus desu. Contoh lainnya, Agus-san no shigoto wa nan desu ka? Agus-san no shigoto wa nan desu ka? Watashi wa kokosei desu. Anata mo seito desu ka? Hai, so desu. Doko no seito desu ka? SMK Negeri 1 Ampel Gading no seito desu. Mari kita pelajari satu persatu. Agus-san no oshigoto artinya pekerjaan Agus-san. Oshigoto bisa digunakan untuk menanyakan status atau pekerjaan. Agus-san no oshigoto wa nan desu ka? Pekerjaan saudara Agus apa? Watashi wa kokosei desu. Kokosei artinya adalah siswa SMA. Watashi wa kokosei desu. Saya adalah siswa SMA. Anata mo seito desu ka? Anata artinya Anda. Mo artinya juga. Seito artinya pelajar. Desu ka digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya.
Anata mo seito desu ka? Apakah Anda juga pelajar? Hai, so desu. Ya, betul. Doko no seito desu ka? Siswa mana? Doko artinya di mana. Seito artinya adalah belajar. Doko no seito desu ka? Belajar mana? Atau siswa mana? SMK Negeri 1 Ampel Gading no Seito desu. Siswa SMK Negeri 1 Ampel Gading. Ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Hai minasang. Mari kita dengarkan sekali lagi contoh perkenalan dari kakak kelas kalian. Ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Wulandari desu. Karangtalok ni sunde imasu. Watashi wa 18 歳です。私は生徒です。SMK Negeri 1 Ampel Gadingの12年生です。どうぞよろしくお願いします。Oke, setelah kita mendengarkan contoh perkenalan tadi, sekarang bagaimana cara untuk menanyakan identitas lawan bicara kita? Untuk menanyakan nama, minasang bisa menggunakan kalimat tanya Anata wa donata desu ka? Anata wa donata desu ka? Donata itu adalah bentuk yang lebih sopan dari dare. Minasang juga bisa mengganti donata dengan dare. Menjadi anata wa dari desu ka? Seperti itu. Anata wa donata desu ka artinya adalah Anda siapa? Seperti itu. Lalu contoh kedua, Kimi no namae wa dari desu ka? Kimi no namae wa dari desu ka? Kimi no namae artinya nama kamu. Dari desu ka artinya siapa. Kimi no namae wa dari desu ka? Nama kamu siapa? Lalu yang ketiga, ano hito wa donata desu ka? Ano hito artinya adalah orang itu. Ano hito wa donata desu ka? Orang itu siapa? Lalu untuk menanyakan alamat, minasang bisa menggunakan kalimat tanya Doko ni sunde imasu ka? Doko ni sunde imasu ka? Contohnya, Agus-san wa doko ni sunde imasu ka? Pemalang ni sunde imasu. Lalu untuk menanyakan usia, minasang bisa bertanya dengan Toshi wa nansai desu ka? Toshi wa nansai desu ka? Nah, karena biasanya di Jepang menanyakan umur adalah sesuatu yang privasi, maka agar lebih sopan, minasang bisa menggunakan Toshi wa oikutsu desu ka? Toshi wa oikutsu desu ka? Cara untuk menanyakan usia bisa kita lihat di contoh yang ada di bawah. Sumimasen, Toshi wa oikutsu desu ka? 17歳です。あなたも17歳ですか? いえ、違います。18歳です。すみません、年はおいくつですか? 17歳です。あなたも17歳ですか? いえ、違います。18歳です。Artinya, permisi, umur Anda berapa? 17 tahun. Apakah kamu 17 tahun juga? Bukan, saya 18 tahun. Artinya seperti itu kurang lebih. Lalu untuk menanyakan status dan asal sekolah, Oshigoto wa nan desu ka? Oshigoto wa nan desu ka?
Contohnya adalah Agus sang no oshigoto wa nan desu ka? Watashi wa kokosei desu. Agus sang no oshigoto wa nan desu ka? Pekerjaan Agus sang apa? Watashi wa kokosei desu. Saya adalah siswa SMA. Untuk anatomonya tidak perlu diperhatikan ya, karena itu sensei salah ketik. Untuk menanyakan kelas dan asal sekolah, minasang bisa menggunakan kata nanensei. Nanensei itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kelas. Contohnya, anata wa nanensei desu ka? Kamu kelas berapa? Anata wa nanensei desu ka? Kamu kelas berapa? Apabila kelas 10, bisa dijawab dengan Judensei. Apabila kelas 11, Juichi Nensei. Apabila kelas 12, Juni Nensei. Untuk menanyakan asal sekolah, minasang bisa bertanya, Doko no seito desu ka? Doko no seito desu ka? Contohnya di bawah ya. Agus sang wa doko no seito desu ka? SMK Negeri 1 Ampel Gading no seito desu. Nanensei desu ka? Juni nensei desu. Artinya, Agus sang wa doko no seito desu ka? Saudara Agus, siswa mana? SMK Negeri 1 Ampel Gading no seito desu. Siswa SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nanensei desu ka? Kelas berapa? Juni nensei desu. Kelas 12. Nah, itu adalah cara untuk menanyakan nama, tempat tinggal, usia, kelas, dan asal sekolah. Mari kita belajar tentang budaya Jepang, yaitu bertukar kartu nama. Kartu nama atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan meishi, itu adalah awal komunikasi dalam dunia kerja di Jepang. Kartu nama adalah item bisnis Jepang yang penting keberadaannya, karena kartu nama membuktikan bahwa kalian adalah benar-benar karyawan di perusahaan tempat kalian bekerja. Dengan kata lain, di Jepang untuk membuat kartu nama, maka diperlukan dokumen yang dijamin oleh perusahaan. Dalam bertukar kartu nama, kalian akan saling menukar kartu nama dan mulai berinteraksi satu sama lain sebagai perwakilan antar perusahaan. Jadi pertukaran kartu nama adalah hal yang penting saat berkenalan untuk keperluan bisnis. Nah, cara untuk menukar kartu nama yang baik adalah yang pertama, kartu nama tersebut kalian berikan dengan kedua tangan. Lalu, pastikan kartu nama kalian menghadap ke arah yang mudah dibaca oleh lawan bicara kalian. Itu adalah budaya Jepang bertukar kartu nama. Oke, minasang. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kyo no chugyo wa kokomade desu. Kite kurete arigatou gozaimasu. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran dari sensei hari ini. Jangan lupa untuk absen di link yang saya sediakan dan di link yang disediakan oleh sekolah. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk menyatakan nama negara, daerah asal. Lalu tetap semangat untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mata raisu aimashou. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.